Hai, selamat malam. Balik lagi di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 127. Oke. Agak malam terlambat ya 23 menit. Jadi tadi ada kendala teknis gitu. Tapi sekarang udah terselesaikan. Oke ya. Ini dokternya udah ada. Bentar ya. Tadi udah pada yang gabung loh padahal. Sorry banget ya. Kita tadi masih menyesuaikan dulu. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin soal HIV sama Dokter Elizabeth. Kenapa? Karena tahun-tahun belakangan ini Dokter Elizabeth memang rutin apa ya berinteraksi dengan pasien-pasien HIV, melakukan perawatan seperti itu. Nah, kita akan ngobrol sama Dokter Elizabeth terkait itu. Tapi akan dibahas ringan saja, jadi santai saja. Ini dokternya udah ada. Kalau gitu aku langsung undang deh. Halo, selamat malam. Wah, ini jadinya pakai IG baru deh. Jadi Iya, teman-teman yang nggak tahu ada live. iya, Ya, nggak apa-apa deh. Tapi thank you loh dok, mau direpotin sampai buat Instagram baru. Dokter nggak sampai apa-apa. Dokter selamat datang di Dikdok Diskusi Kara Dokter. Jadi dokter menjawab pertanyaan saya kemarin, mau nggak dok bantuin Instagram Live Marathon nih 100 hari. Kebetulan kan saya tahu juga dokter aktif ya tentang topik yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, ini guys dokternya juga lagi kerja kayaknya, lagi di tempat praktek ya Iya, dok ya. iya, betul. Iya, Oke dok, malam-malam kita ngobrolnya ringan aja. Kita kenalan dulu nih sama dokter Elizabeth. Kenapa dokter juga mau bahas soal HIV malam hari ini? Boleh disampaikan dokter aktivitasnya ngapain aja? Silakan dok. iya. Saya dokter pemerintah PNS di Rumah Sakit Dokter Peringadi Kota Medan, Sumatera Utara. Hmm. Saya sudah 5 tahun memegang Proknas, program nasional Oke. tentang HIV. Jadi Oh. Proknas ini ada 4 bagian: Hmm. HIV, TB MDR, Ponek, dan stunting yang sekarang Oh. lagi digembor-gemborkan di pemerintah, stunting pada anak. Kalau Ponek Hmm. itu biasa di kebidanan. Iya, Oke. jadi ada 4 program nasional dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi saya salah satu memegang proknasnya tentang HIV. Jadi HIV ini Hmm. bukan hanya di Indonesia, tapi HIV ini sudah mendunia secara WHO. Oke. Berarti di Sumatera Utara ya, Pringadi ya dok? Iya, di Kota Medan. Wah, Wali mantap banget kotanya tuh guys. Pak Bobi, Oh iya betul. menantunya Pak Jokowi. Oh, Nasution. Oke. Dokter Elis, makasih banyak ya. 9:30 masih mau ngobrol sama kita. Nah, dok, berarti tadi itu aja informasi ya. Ternyata pemerintah aja Kemenkes punya ada 4 program yang lagi memang digembor-gemborkan. Salah satunya Ya, HIV. Makanya dokter pun sudah 5 tahun apa ya. ya terlibat dalam program tersebut mewakili instansi pemerintah tersebut. Nah, dok, kita mau ngobrolin ringan aja sama kayak mungkin yang lain-lain sebelumnya saya bilang HIV itu mungkin hal yang udah sering kita dengar gitu Ya, ya, mungkin banyak juga yang kayak udah nggak takut lagi, dulu kan pada takut gitu ya, kayak ya. walaupun masih ada sih stigma-stigma yang kayak gitu, cuman kita mau bahas ringan saja. Kita mau bahas soal pengertiannya dulu dok. HIV itu apa dokter? Jadi HIV itu kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Nah, Hmm. jadi HIV itu virus yang bisa merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan Hmm. menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 di dalam darah. Jadi CD4 itu adalah jenis sel darah putih yang memiliki peran sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, Oke. jadi ditandai seseorang yang terinfeksi HIV itu selain dari tanda dan gejala klinisnya, juga Hmm. harus dilihat dari pemeriksaan laboratoriumnya. Hmm. Yang dicek itu darah. Nah, darah yang diambil itu adalah sel darah putrinya, itu neutrofil. Tapi ada sel-sel CD4 di dalam tubuh kita itu yang terdapat di dalam limfosit. Limfosit. Oh. Nah, dari limfosit itu bagian dari sel darah putih. Nah, itu CD4 namanya. Hmm. Nah,
ada lagi pemeriksaannya itu viral load. Nah, viral load itu adalah untuk melihat jenis virus yang Oke. ada di dalam darah kita. Nah, Hmm. jadi seseorang yang terinfeksi virus selain tanda dan gejalanya, itu CD4-nya harus 500 sampai 1000 per milimeter kubik. Kalau di bawah Oh, itu bagus. dari pemeriksaan laboratoriumnya, kalau di bawah itu pasien itu terinfeksi HIV. HIV itu Hmm. ada beberapa stadium. Oh, Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kalau HIV stadium 4 itu sudah masuk ke dalam sifilis. oh itu hitungannya udah sifilis, Dok. Iya. Nah, Oh, oke, kalau oke. HIV stadium 1 dia masih baru memasuki Hmm. window pirate-nya. Iya, iya, Window iya. pirate-nya biasanya 2 sampai 6 minggu. Oh, Nah, nah, jadi adapun gejala dan tanda nah, yang terinfeksi HIV. Ya. kita mau nanya dulu nih. Tadi kan dokter udah jelasin ternyata sampai jenis pemeriksaannya tadi dokter udah sempat share sedikit gitu ya. Nah, kan zaman dulu, maksudnya informasi yang dulu kita dengar sampai sekarang itu kan kayaknya ada yang percaya hal-hal yang dulu diberitakan sama ada yang mungkin sudah tahu update informasinya. Nah, update informasi yang sekarang itu untuk gejala dan tanda seseorang mengidap HIV itu apa sih, Dok? Kalau update biasanya pada umumnya itu demam ya. Gejalanya Eh, demam masih ya. iya, dia biasanya demam dan flu. Hmm, Eh, Sampai ada radang tenggorokan dan kelelahan. oh, Nah, oke. iya. Baru nanti masuk setelah masa inkubasi 2 sampai 6 minggu, baru ada muncul gejala lain. Nah, itu namanya kami bilang infeksi oportunistik. Apa? Infeksi oportunistik itu tambahan dari penyakitnya seperti diare. Diare yang Oh, berkepanjangan, ya. Terus hmm. ada lidah ti, kok kami bilang oral candidiasis. Oral Oh, sampai kayak gitu. candidiasis. Oke. Ya. Terus ada bercak merah pada kulitnya. Nah, itu ada bercak-bercak merah pada kulit kayak yang orang kena alergi gitu. Tapi beda bentuk bintiknya itu beda. Nah, dan yang lebih baru ada TBC, HIV biasa terikat sama TB, TBC. TBC. Oh, serius. Iya, ya, Oh, eh, tapi TBC belum tentu HIV. Tapi kalau HIV sudah tentu TBC. Iya, wow. karena Oke. HIV juga penurunan berat badan, TBC juga penurunan berat badan, dan Oh iya. TBC juga ada demam. Iya, Oke. Dok, tadi kan dokter udah sempat spill masa inkubasi ya, Dok. Maksudnya kan iya. untuk seseorang yang bisa sampai didiagnosis menjadi HIV gitu ya, Dok ya, terkena HIV gitu. Prosesnya tadi kan setengahnya dokter jelasin. Nah, kalau sampai parahnya nih, Dok, misalnya dia masih belum tahu nih kalau dia kena HIV, apa? Masa inkubasinya gimana, Dok? Itu bisa sampai 3 sampai 6 bulan dan akan Oke. timbul namanya TB kelenjar. Oh, sampai kayak gitu juga ya. Ya, ada juga yang sampai hepatitis B. Karena Sampai HIV juga bisa kena ke hepatitis. Dan kalau ibu hamil, dia kena ke toksoplasma. Toksoplasma. Oh, wow. Ya. Dan lebih berbahaya lagi, dia bisa kena sitomegalovirus meningitis. Oh, karena meningitis juga, Dok. Ya, saya punya pasien meningitis di Peringadi kena HIV. Gara-gara HIV awalnya. Iya, iya. Jadi kita rujuk ke dokter saraf. Hmm, Oke, Dokter Elizabeth, ini kan kayak masih apa ya? Nah, ini soal sebelum kita ngomongin penularannya, Dok ya. Nah, ini kan dulu banyak nih yang ngomong kayak misalnya kayak orang tuh nggak mau deket-deket gitu loh sama orang yang terkena HIV atau ODHA gitu ya, karena katanya bisa menular. Padahal kan sebenarnya
kita tahu Tidak. juga penularannya tidak segampang itu kan dok, maksudnya nggak mungkin senggolan kena gitu. Terus ada juga yang Iya. bilang jarum suntik waktu itu, terus jadi rame-rame lah orang takut kena jarum suntik. Padahal sebenarnya ada cara kita untuk melihat atau menjaga gimana membedakan yang aman sama tidak aman. Untuk penularannya dok, gimana sebenarnya sekarang ini penularan HIV tersebut? Nah, jadi penularan HIV itu dia bisa dari darah. Darah, misalnya di ruang rawat inap, di rumah sakit gitu kan. Jadi perawat nggak pakai APD, alat pelindung diri, terutama handsfull, kan gitu. Ada yang sepele, kan gitu. Sementara pasien itu HIV. Nah, jadi, itu bisa. Atau dari kulit kita yang terluka, penderita HIV yang kulitnya terluka, udah bersalaman sama yang tidak penderita HIV. Oh. Iya. Terus untuk yang lain dok, cara penularan yang lain? Hubungan seksual yang gonta-ganti dari sperma. Kalau dari laki-laki, dari perempuan dari cairan vagina. Iya. Terus bisa dari anus. Sekarang kan bukan hanya perempuan sama laki-laki, sudah ada yang homoseksual. Zaman sekarang justru yang homoseksual sangat tinggi prevalensinya secara epidemiologi. Iya, daripada pekerja seks perempuan. Oh, oke. Dan kita sudah laporkan itu ke kementerian sama ke WHO bahwa prevalensinya insidensi masyarakat yang banyak kena HIV itu lelaki sesama lelaki, homoseksual, bukan heteroseksual. Sedikit, memang tetap ada heteroseksual, hanya presentasinya lebih tinggi. Karena bisa juga dari cairan anus. Karena tadi dari anus itu yang dokter bilang ya. Iya. Kalau homoseksual kan pasti dari anus toh. Iya, terus dari air liur. Air liur tidak. Air liur tidak. Kalau perciuman tidak. Dari keringat tidak. Kolam berenang tidak. Kita salaman tidak. Tidak. Kita salaman, gigitan nyamuk juga tidak. Gigitan nyamuk. Jadi kalau kolam berenang nggak usah takut. Dia tidak ada penularan dari kolam berenang. Dan juga kepada ibu. Ibu yang penderita HIV bisa kena ke anak bayinya melalui air susu ibu. Oh, itu bisa? Iya, bisa. Jadi di dalam kita ada ibu hamil, ibu hamil yang HIV belum tentu anaknya HIV juga. Ya, kita sudah pernah cek, rata-rata anaknya belum tentu HIV. Oke dokter. Berarti kan dokter selama 5 tahun ini kan maksudnya aktif ya melihat perkembangan pasien. Maksudnya mungkin dia yang tadinya stadium 2 bisa maksudnya terkontrol lah ya. Harapannya kan tidak akan naik stadiumnya, kan itu tujuannya pengobatannya dok. Nah, boleh di-share nggak dok pengobatan untuk pasien-pasien HIV ini mungkin berdasarkan stadiumnya pasti ada perbedaan kan dok? Biasanya apa aja sih pengobatannya? Dari tingkat obatnya kah atau ada pemeriksaan lain? Sebelum kita mengobati, kita kan harus konseling pasien ini secara tertutup, begitu, karena untuk menjaga privasi pasien. Kan begitu, ada undang-undangnya untuk perlindungan pasien-pasien HIV, undang-undang kesehatannya, kan begitu. Jadi itu kita konseling, terus kita kalau dia suami istri, kita konseling berdua, atau kalau dia pasangan LSL, pasangan laki-lakinya juga kita konseling, begitu. Iya, kita konseling. Makanya kita ada komunitas namanya notifikasi pasangan. Komunitas. Di luar dari kita kerja sebagai dokter penanggulangan HIV, begitu. Jadi konseling di komunitas ini kita konseling, begitu. Nah, sudah itu kita melakukan rapid test pertama. Kayak rapid COVID. Ya, kita lakukan rapid test pertama, kalau dia reaktif, nah ini
baru kita berikan obat. Nah, obat untuk 2 minggu, yaitu biasa kita kasih obatnya namanya Eripla. Itu gratis Oh, oke. dari Dari pemerintah. pemerintah Iya, gratis, oke. gratis dan tidak dipungut bayar. Oke. Nah, Eripla itu 2 minggu, terus kita periksa lagi darah rutinnya, kita periksa fungsi ginjalnya. Karena apa? Kita periksa fungsi ginjalnya. Dosis obat ARV ini tinggi sekali. Ada yang 600 mg, ada yang 300 mg, ada yang 200 mg. Tinggi. Nah, baru kita periksa fungsi hatinya, SGPT, SGOT-nya. Kita periksa, baru kita periksa anti HCV, karena HIV ini bisa ke arah hepatitis C dan hepatitis B. HBsAg-nya juga kita periksa. Begitu. Baru kita periksa fototoraknya. Kenapa kita periksa fototoraknya? Kita mau menghindari namanya TBC. Oh. TBC. Oh. Karena HIV identik sama TBC, tapi TBC belum tentu HIV. Oke. Gitu. Lalu dok. Nah, setelah kita lihat semua, nah baru kita tingkatkan pengobatannya. Misalnya dia kena TBC gitu kan. Nah, kita kan masih tetap berkolaborasi sama dokter paru. Yang menentukan TBC itu dokter paru dengan pemeriksaan TCM. Oke. Yang terbaru. Bukan DAHA. Kalau DAHA itu biasa di puskesmas. Kita sekarang di rumah sakit udah di atas dari DAHA itu sekutu namanya TCM. Oke. Iya. Nah, jadi itu harus rekomendasi dari dokter paru. Nah, kalau TCM-nya positif, baru kita naikkan obatnya itu untuk HIV bukan Eripla lagi karena udah habis 2 minggu. Nah, kita naikkan tenofovir 600 mg. Baru yang kedua kita naikkan lamivudin 300 mg dan efavirenz 200 mg tambah obat 4 FDC untuk OAT-nya, TB-nya. Oh, banyak banget. Banyak banget. Makanya sebelum makan obat itu kita harus periksa fungsi hatinya sama fungsi ginjalnya. Itu tadi. Karena itu sistem filtrasinya obat-obat itu dari hati dan ginjal, dari liver. Ya. Oke. Begitu. Jadi, gimana dok? Jadi gimana? Obat itu dimakan selama sebulan. Nah, jadi tapi kalau misalnya dia hasil TCM-nya negatif, hasil hepatitisnya negatif, nah kita tetap kasih 3 FDC, itu tenofovir yang 600 mg, lamivudin 300 mg, efavirenz 300 mg, baru kita kasih IPT. IPT apa? Untuk pencegahan supaya jangan masuk virus seperti TBC, hepatitis. Nah, IPT itu IPT itu kita kasih vitamin B6 25 mg 1 kali 1, baru INH 300 mg itu 1 kali 1. Ya, selama sebulan. Selama 3 bulan. Ya. Nah, jadi kalau itu rutin dia ambil obat tuh sebulan sekali, Mbak. Ke posyansus, poliklinik khusus. Oke. Dok, boleh nggak di-sharing, kan sekarang juga banyak ya ada cerita-cerita dari teman-teman pejuang ODHA ya, OTH gitu ya, yang mereka ternyata bisa totally sembuh dok. Maksudnya akhirnya, nah saya penasaran, itu tuh sebenarnya apakah mungkin kayak dari stadium 4 bisa totally sembuh, atau itu untuk berlaku untuk yang stadium 2 atau stadium 1, atau gimana dok sebenarnya kalau untuk penyembuhannya, atau ada pasien dokter nggak yang pernah mengalaminya? Jadi begini, kalau untuk sembuh belum. Secara WHO pun belum bisa menemukan obat itu. Gitu. Obat ini seumur hidup. Harus seumur hidup. Seumur hidup. Jadi itu tergantung pasiennya, Mbak. Pasiennya kalau patuh makan obat, pasti akan panjang hidupnya. Life surveillance-nya akan panjang. Tapi kalau malas dia makan obat, lupa, nah itulah yang sering kita keluhkan gitu. Kita sering keluhkan itu pasien-pasien yang lupa makan obat, akhirnya KU-nya, keadaan umumnya jadi jatuh. Nah, ada yang sampai setahun nggak makan obat gitu kan. Nah, ada
akhirnya apa makin jatuh, tambah lagi komplikasi itu yang saya bilang jadi meningitis begitu. Nah, radang selaput otaknya kan begitu setelah di head CT scan begitu. Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu nggak ada sih, itu nggak ada yang namanya sembuh tuh nggak ada. Tapi CD4-nya bisa naik. Kalau CD4-nya di atas 500, dia akan pasti ibaratnya daya tahan tubuhnya akan makin meningkat dan viral load-nya undetected tidak teridentifikasi itu bagus begitu. Berarti masih ada daya tahan hidupnya lebih lama lagi begitu. Ya, dan dia bisa bekerja seperti biasa dan banyak pasien saya yang dari AIDS itu berkarir ya. Sudah mulai bagus gitu, sudah mulai bagus sembari diobati tanda klinis di kelaminnya itu gitu. Sudah mulai baik gitulah. Oke. Dokter boleh di-sharing nggak mungkin dari pengalaman dokter selama 5 tahun gitu ya bersama teman-teman pejuang gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dokter lihat di lapangan itu misalnya dari sudut pandang pasien, hal terberat yang menurut dokter mereka rasakan apa? Soalnya kan sekarang pemerintah juga banyak menyediakan fasilitas ya, Dok ya. Pasti banyak program gratis yang disediakan. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang masih malu, masih takut, atau masih setengah-setengah nih untuk pengobatannya, itu biasanya terjadi kenapa, Dok? Iya, kemauan. Yang pertama itu kemauan. Karena sebenarnya kan penyakit ini kita yang buat. Iya sih. Iya. Pada umumnya ini kan penyakit kita yang buat. Masa kita sebagai nakes yang sudah mau membantu mereka, menguatkan mereka melalui konseling, mereka tidak mau bergotong royong dengan kami, itu yang membuat kita susah gitu. Ibaratnya dari pasiennya aja nggak mau gitu meningkatkan kesehatannya begitu. Sementara obat tuh gratis, pemeriksaan laboratorium itu semuanya gratis. Wow. Jadi sebenarnya itu niat. Kalau dihitung Mbak, di luar negeri itu biaya obat HIV itu nggak kemana 15 juta. Pasien Di kita gratis. saya ada yang berobat dari Singapura, habis uangnya gara-gara beli obat HIV, jatuhnya ke Indonesia. Oke. Ya, banyak pasien saya cerita. Iya, sampai jual rumah. Waduh. Demi obat HIV. Ya. Oke. Dok, kalau pada kenyataannya nih, mungkin dokter kan juga pasti sering melihat riset-riset yang terakhir terjadi atau sebelum-sebelumnya. Sebenarnya sebagian besar penyebab HIV ini masih angkanya makin tinggi nggak sih, Dok? Kalaupun makin tinggi, penyebab terbesarnya itu tadi dari semua yang dokter jelaskan, apakah benar karena berhubungan seksual yang gonta-ganti tadi yang semakin tinggi juga angka homoseksual dan lain-lainnya, atau apa, Dok? Ya, yang pertama memang kebebasan seks ya. Kebebasan seks sekarang kan nggak harus perempuan sama laki-laki ya. Sekarang kan udah ngetren, kayak di luar negeri juga kan udah ngetren ya homoseksual itu ya. Nah, yang kedua ya gaya hidup, lifestyle begitu ya. Terus ya keimanan sih sebenarnya, keimanan dan ibaratnya kurangnya sosial tentang agama begitu kan. Yang terakhir ya ekonomi di masyarakat. Kadang kan mereka nggak mau capek-capek kerja ya, entah jadi kuli bangunan, nggak mau, ibaratnya yang kerja seperti itulah yang bisa cepat menghasilkan banyak uang kan begitu. Iya. Oke, Dokter Elis. Mungkin terakhir dari Dokter Elis nih, saya juga tahu angkanya makin tinggi nih, makin kesini, Dok. Apa sih harapan dokter sebenarnya untuk penanganan, dan dokter pasti sudah menyiapkan sama tim lainnya program untuk HIV ini. Harapan dokter gimana sih, Dok, sebenarnya? Dan mungkin program dari pemerintah sendiri itu ke depannya apa, Dok, targetnya, Dok? Kalau tuh program pemerintah saya rasa sudah sangat-sangat bagus ya. Perhatian pemerintah untuk hak pasien ODIF, ODA ini saya ajungkan jempol. Ya. Terus terang, apalagi ada bantuan dari luar negeri, ya. Nah, mereka ikut juga partisipasi untuk masyarakat Indonesia yang ODIF.
begitu, itu sangat-sangat baik sekali gitu. Nah sekarang yang jadi masalah itu pasiennya, orang sakitnya, ODIF-nya gitu loh. Ya, Ya. Mbok tahu diri gitu loh. Kalau sudah Hmm. ditolong, kita saling baik, ya kasih waktu. Meskipun ibaratnya dalam bekerja saya kan nggak bilang ODIF itu nggak bisa bekerja. Saya bilang harus bekerja. Karena Iya. apa? Jangan mengulangi pekerjaan yang seperti itu lagi gitu loh. Iya, Karena iya. penyakit ini seumur hidup saya bilang. Bekerjalah yang halal gitu, yang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluargamu, tapi tidak yang seperti dulu lagi saya bilang. Ya, karena penyakit ini kalau menurun bisa berakibat fatal kematian. Iya. Ujungnya tetap kematian ya, Dok ya. Ya, Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga semangat, Dok, memang komitmen gitu ya. Maksudnya ya kayak tadi kan makan obatnya aja banyak, kata dokter tadi udah jelasin. Pemeriksaannya juga banyak, evaluasinya dan seumur hidup gitu ya. Maksudnya yang akan dilakukan. Gimana nih, Dok, penyemangatin teman-teman yang mungkin nanti nonton, komunitas-komunitas yang nonton? iya. Kalau untuk komunitas kita untuk HIV ya kayaknya artis juga sudah ada komunitas ya Banyak. untuk ODIF ya. Biasanya Iya. gitu. Kalau di Jakarta kita juga sering ada ngundang artis Iya. untuk Zoom meeting tentang ODA, apalagi hari AIDS dunia gitu kan. Kita suka ada undangan gitu sama mereka. Jadi kalau saya bilang sih yang pertama ya keimanannya ditingkatkan begitu. Terima ya. Yang kedua tetaplah patuh makan obat begitu. Hmm. Karena syukur banget Indonesia tuh obatnya gratis. Beda sama Hmm. negara lain. Itu beli banget. Sampai udah saya bilang tadi, pasien saya sampai jual rumah begitu karena Iya. dia berobat di Singapura. Iya. Hmm. Jadi eh, bersyukur banget gitu, pemerintah baik gitu. Semua labnya itu gratis ya, kasih diri gitu loh. Kasih Iya. diri, kasih waktu, datang ke layanan begitu. Ya, karena kesembuhan kan buat mereka, buat Hmm. pasien begitu. Dan kedua, makanlah makanan yang bergizi, Iya. bukan makan-makan junk food. Karena apa? Beda absorpsi makanan junk food di tubuh kita sama makanan sayur alami, makan buah-buahan yang alami itu beda begitu. Jadi mineralnya itu lebih tinggi dan proteinnya juga harus tinggi. Karena apa? Yang diserang itu protein sel darah putih kita di dalam darah. Nah, jadi untuk melindungi itu supaya jangan kurang, makanlah protein yang tinggi protein. Hmm. Begitu. Putih telur, biasa kita sarani itu putih telur 5. Telur Putih ayam telur. 5 putihnya. Terus kita suruh makan bubur kacang hijau. Tidak kita sarani makan bubur ketan hitam, tidak. Takutnya apa? Efek samping dari obat ARV itu, antiretroviral itu, ada mengiritasi lambung. Begitu. Oh. Karena obat ini semua cocok-cocokan sama pasien. Iya, begitu. Anak-anak juga begitu. Kami saranin gitu supaya ibunya tetap makan obat ARV meskipun anaknya belum tentu kena HIV. Begitu. Paling kita kasih formula, tidak Untuk diizinkan anak ASI. ASI. Iya. Itu formula yang tinggi proteinnya. Iya. Di situ. Kalau untuk anak-anak. Dokter makasih banyak nih sharingnya. Ya maksudnya dokter sendiri mewakili program yang lagi dokter jalanin sama teman-teman di Pringadi gitu ya. Mungkin teman-teman juga semoga bisa nonton ini. Yang kayak tadi, kalau memang belum tahu teridap HIV atau tidak, segera periksa kalau memang sudah ada gejalanya. Dan kalau memang sudah terdiagnosis, lakukan apa yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Komitmen sih mungkin gitu. Nah dok, terakhir untuk teman-teman mungkin yang pingin nanya-nanya, mungkin mereka malu gitu kalau ke tempat langsung, misalnya boleh ngobrol sama saya boleh. offline Atau di DM. Nah, di DM juga boleh. Boleh guys. Dan satu hal lagi, kalau pemeriksaan CD4 itu 6 bulan sekali. Kali 6 Jadi bulan. setahun 2 kali.
Oke. Dan Viralot itu setahun sekali. Oke. Dan itu semua gratis. Nah, kalau di Jakarta itu di Rumah Sakit Karolus, Oh, di situ, Dok. Oke. gratis. Baru klinik Angsa 2 di Jakarta. Oh, Ada 5 wilayah di Jakarta yang pengambilan obat ARV-nya, virusnya itu gratis. tanpa harus pakai BPJS atau itu, Dok, gratis, benar-benar gratis aksesnya. Iya, karena dari AHF, Age Wow, Healthcare baik banget. Foundation, Berarti tadi LSM kalau dari Amerika. Iya, kalau di Jakarta nih, teman-teman di Jakarta tadi di Rumah Sakit Karolus sama di Klinik Karolus, Angsa itu Angsa bisa 2, dilakukan pengecekan obat. iya. Dan ada juga di Hmm, Bali, juga di Bali, karena Bali kan daerah wisata lebih ya, banyak. Iya, kita iya, tahu. oke. Oke, oke. Oke, Dokter Elizabeth, makasih banyak untuk teman-teman di Hmm, Pringadi juga. Semoga maksudnya semangat dokter dan teman-teman. Apa ya, bersama teman-teman yang pejuang juga nih di sana, semoga makin banyak pasien-pasien yang tergerak hatinya, semoga banyak juga pasien-pasien yang menemukan harapan kembali ya, Dok ya, untuk ya, menata hidup yang lebih baik lagi gitu. betul. Oke deh teman-teman, makasih banyak juga, udah malam jam 10, dokter ntar lagi balik. Maaf banget Oke, ambil waktunya. Kita akan malam. ketemu lagi di lain kesempatan ya, Dok, kalau saya ke Ya, Medan. oke. Ajak Iya, makan-makan, banyak makan iya. enak di sana saya tahu. Dan Iya, teman-teman makan yang apa ya? mau tidur Makan durian. agak, iya, durian enak tapi saya nggak suka, Dok. Bakmi, lontong, aduh banyak banget lah pokoknya saya suka Banyak, di sana. banyak. Aduh, ya Iya. udah dong, lapar. Ya udah teman-teman, kalau gitu saya dan dokter Elizabeth harus pamit. Selamat malam semuanya, dadah, thank you ya dokter. Malam, malam. Ya. Hati-hati di jalan, gitu dok. Iya, dan